Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak Ibu, akhirnya hari ini tanggal 26 Juli, hari Minggu, hari Ahad, itu sudah tampil Bapak Ibu untuk hasil info GTK kita. Dan ada dua hasil Bapak Ibu yang berbeda di kalangan guru saat ini. Yang pertama, tampilan seperti ini. Sudah menghijau info GTK Julinya, artinya SKTP-nya sudah terbit Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau kita lihat lebih detail, SKTP itu bulan Juli tertanggal 25 Bapak Ibu. Tertanggal 25 Juli. Nah, kalau kita bandingkan bulan Juni dan sebelumnya, ini memang relatif lebih lambat karena di bulan Juni itu SKTP kita tertanggal 18. Itu penerbitan gelombang pertama tanggal 18 Juni. Nah, sekarang ini di bulan Juli 25. Ya, ada keterlambatan, ya kita pahami karena keterlambatan rilis Dapodik kemarin Bapak Ibu ya. Atau memang jadwalnya segitu ya. Yang pasti ada rilis Dapodik baru versi 2027 yang juga efeknya cut off atau tarik data ke info GTK itu juga lebih lambat. Tapi hari ini tanggal 26 kita sudah bisa ngecek hasilnya. Info GTK kita sudah terbit untuk sebagian guru, namun tidak semua guru sudah terbit SKTP-nya Bapak Ibu. Ada juga yang statusnya per hari ini masih biru. Ya, artinya belum terbit SKTP. Ayo cantumkan di kolom komentar Bapak Ibu, per pagi ini, siang ini statusnya seperti apakah? Apakah sudah hijau, terbit, atau masih biru, belum terbit? Nah, karena kami cek di berbagai media, banyak guru-guru yang menyampaikan ini. Ada yang sudah hijau, ada yang sudah biru. Nah, Bapak Ibu, berikutnya kalau Bapak Ibu cek saat ini, itu seperti ini kan tampilannya. Banyak yang tidak bisa login ya karena servernya sibuk Bapak Ibu. Karena orang guru-guru hari ini, pagi ini itu berlomba-lomba ngecek info GTK-nya setelah mengetahui sudah ada SKTP yang terbit. Jadi ibaratnya pintu masuk rumah itu orang pada berlomba-lomba masuk, akhirnya ya padat seperti itu. Tapi tidak perlu khawatir, nanti akan oke lagi, nanti bisa kita cek seiring waktu Bapak Ibu. Kemudian apa sih tahap berikutnya setelah SKTP terbit? Ada dua tahap berikutnya. Yang pertama rekomendasi Bapak Ibu. Jadi kita ketahui info GTK itu terbit SKTP itu di Kementerian Pendidikan. Nah, setelah terbit SKTP-nya akan dilayangkan rekomendasi pencairan ke Kementerian Keuangan untuk ASN. Kenapa? Karena ASN itu penyalurnya adalah Kementerian Keuangan melalui KPPN-nya di berbagai daerah. Kemudian untuk non ASN, teman-teman guru non ASN itu tetap di naungan Kementerian Pendidikan. Jadi makanya bulan lalu dan beberapa bulan terakhir, kalau Bapak Ibu masih ingat, itu lebih duluan ya rata-rata non ASN. Mungkin karena persepsi kami, karena dia tidak lintas kementerian, jadi prosesnya bisa lebih cepat, barangkali seperti itu. Nah, setelah rekom dilayangkan, baru pencairan oleh KPPN Kementerian Keuangan untuk ASN dan Puslapdik untuk non ASN seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan, semoga rekomnya bisa dilayangkan cepat dan Kementerian Keuangan juga menyambut dengan cepat, mengingat pekan depan itu mulai hari Senin sampai Jumat hari aktif kerja terakhir di bulan Juli Bapak Ibu. Hari aktif kerja terakhir di bulan Juli. Karena kalau pekan depannya itu sudah masuk Agustus. Sementara kita pahami Kementerian Pendidikan, pemerintah kita saat ini itu komitmen untuk pencairan per bulan seperti itu. Nah, semoga ya hari paling tidak biasanya itu di akhir bulan Bapak Ibu, tanggal 30 31 itu ya sudah mulai pencairan. Biasanya memang di akhir bulan. Beberapa bulan terakhir itu kami pantai 30 31 itu baru pencairan seperti itu. Nah, KPPN ini Bapak Ibu itu tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Itu KPPN. Jadi banyak yang masih miskonsepsi mengatakan kok pencairan masih dilakukan oleh daerah. Sebenarnya bukan Pemda Bapak Ibu. Yang mencairkan itu adalah KPPN Kementerian Keuangan. Hanya memang KPPN ini dibagi-bagi di berbagai daerah Bapak Ibu, tersebar di berbagai wilayah Indonesia untuk naungan Kementerian Keuangan. Juknisnya itu jelas ya di Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2026. Di sini tertuang beberapa persyaratan yang menjadi syarat mutlak untuk dipenuhi Bapak Ibu. Yang pertama
ya tentu memiliki sertifikat pendidik. Yang kedua, berstatus ASN maupun non-ASN itu bisa. Kemudian mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat di Dapodik. Kemudian pastikan ya sekolahnya terdaftar di Dapodik. Pastikan Bapak Ibu juga memiliki NRG ya yang aktif seperti itu. Kemudian melaksanakan tugas mengajar atau membimbing ya sesuai peruntukan sertifikat. Jadi pastikan pemenuhan 24 jam Bapak Ibu itu linear dengan sertifikatnya, karena fakta di lapangan banyak juga teman-teman yang merasa sudah memenuhi 24 jam, ternyata setelah dicek itu jam yang diampuh itu tidak linear dengan sertifikat pendidiknya Bapak Ibu. Nah, ini juga menjadi masalah sebenarnya karena otomatis tidak akan terbaca jamnya dan akhirnya tidak valid. Seperti itu. Jadi pemenuhan 24 jam itu harus linear juga dengan sertifikasinya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya yang keenam, mengajar di kelas sesuai dengan jumlah murid dalam satu rombel Bapak Ibu. Jadi rombel itu menjadi penentu juga. Kalau tidak memenuhi jumlah standar rombel, maka itu tidak dihitung satu rombel Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, memenuhi beban kerja. Ya, beban kerja ini ya dalam hal ini 24 jam. Dan saat ini kan tidak mesti dari tetap muka full. Bahkan banyak tugas tambahannya. Termasuk guru wali ini kan wajib nih untuk SMP, SMA ini wajib. Itu sudah 2 JP Bapak Ibu. Penambahan dari TTU, tugas tambahan utama ya, Wakasek ya, itu bisa, kemudian kepala perpus, kemudian kepala lab itu bisa. Nah, kemudian tidak sebagai pegawai tetap di instansi lain. Jadi kebanyakan teman-teman tidak valid itu salah satunya adalah pemenuhan 24 jamnya yang tidak terpenuhi. Pun ada yang memenuhi 24 jam tapi tidak linear dengan sertifikat pendidiknya. Nah, itu jadi problem Bapak Ibu. Jadi pastikan linear dengan sertifikat pendidik Bapak Ibu. Jadi selamat untuk teman-teman yang sudah terbit SKTP bulan Juninya, tinggal nunggu pencairan Bapak Ibu. Kemudian terkait hal yang kedua nih, kenaikan gaji ASN ini ramai ditanyakan di kolom komentar. Mari kita bahas. Mewakili ya, banyak teman-teman guru dan ASN secara umum merasakannya. Komentarnya seperti ini. Di pasar harga-harga makin naik, tapi gaji kita gitu-gitu aja. Gak ada kenaikan. Ada info gak Min kenaikan gaji guru termasuk ASN? Nah, ini barangkali Bapak Ibu mewakili ya juga dari teman-teman ASN secara umum terkait pertanyaan kenaikan gaji ASN. Kami sudah merangkum 4 fakta atau 4 informasi terkait hal ini Bapak Ibu. Yang pertama, saat ini belum ada regulasi kenaikan gaji terbaru. Kenaikan gaji terakhir itu tahun 2024 Bapak Ibu. Jadi ASN termasuk guru naik gaji pokoknya, otomatis TPG-nya juga naik itu di tahun 2024. Tidak ada yang kedua, tidak ada kenaikan gaji ASN tahun 2025 sampai 2026 ini. Ini untuk hampir bisa dipastikan Bapak Ibu untuk 2026 hingga Desember ini tidak ada kenaikan karena memang sebelumnya di tahun 2025 pada saat Presiden membacakan nota keuangan 16 Agustus itu tidak ada disebutkan, sehingga terbukti Januari sampai Juni ini tidak ada, dan ini diperkirakan sampai Desember juga tidak ada. Nah, untuk tahun 2027 ini belum ada juga nih sinyal dari pemerintah bahwa akan ada kenaikan gaji. Tapi potensi tentu ada Bapak Ibu, peluangnya tentu ada. Nah, ada tidaknya kenaikan gaji 2027 itu bisa diketahui nanti tanggal 16 Agustus 2026, sekitar 2 bulan ke depan. Kenapa? Karena 16 Agustus 2026 itu Pak Presiden membacakan nota keuangan di DPR ya dalam rapat paripurna 1 hari jelang hari kemerdekaan. Nah, itu terkait anggaran 2027. Dan biasanya ketika ada kenaikan gaji itu juga diumumkan di momen itu Bapak Ibu, pada saat Presiden mengumumkan. Jadi untuk jadwalnya Bapak Ibu untuk kenaikan gaji itu tetap biasanya berlaku di tahun berikutnya. Kalau Pak Presiden mengumumkan di 16 Agustus, itu biasanya berlaku di tahun berikutnya, dalam konteks ini 2027. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal
tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383.